Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan engineering beserta penyelesaiannya di bidang keteknik sipilan. Adapun studi kasus yang kami ambil yaitu kegagalan jembatan Mandastana beserta penyelesaiannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, Iqfalia Septira Hamzah, Ferdinand Roiman Sihombing, Muhammad Raihan Putrada, Fajrial Syah Amarul Haq, dan saya sendiri, Anjeli Alvira. Baiklah, bab pertama tentang investigasi studi akan dijelaskan sendiri oleh saya. Yang pertama, spesifikasi jembatan. Nama resmi jembatan ini adalah Jembatan Mandastana. Lokasi jembatannya berada di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. Desain struktur yaitu jembatan beton bertulang, panjang tol kurang lebih 100 meter, mulai dibangun pada tanggal 1 Juli 2015 dan selesai dibangun pada tanggal 17 Februari 2016. Jenis kerusakan yang terjadi yaitu lantai jembatan patah akibat tiang pancang yang amblas. Tanggal kerusakan yaitu pada tanggal 17 Agustus 2017. Yang kedua, berita runtuhnya Jembatan Mandastana. Jembatan beton yang terletak di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, mendadak runtuh. Letak keruntuhannya tepat di bagian tengah jembatan. Peristiwa runtuhnya jembatan terjadi pada Kamis 17 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 WITA. Jembatan Mandastana atau yang sering juga disebut Jembatan Tanipah menghubungkan 4 desa, yaitu Desa Tanipah, Sungai Ramania, Tata Halayung, dan Desa Antasan Segera. Jembatan yang mengalami keruntuhan ini dibangun dengan dana alokasi khusus APBN Perubahan 2015 senilai 17,4 miliar rupiah. Pembangunan jembatan tersebut dikerjakan oleh PT Citra Bakumpai Abadi. Pembangunan jembatan sepanjang 100 meter tersebut mulai dibangun sejak 1 Juli 2015 dan selesai dibangun hingga 17 Februari 2016. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Barito Kuala, Ardiansyah, penyebab jembatan Tanipah ambruk adalah lantaran tiang pancang utama amblas ke dalam sungai. Akibatnya, bagian tengah lantai jembatan tersebut roboh. Selanjutnya, penyebab runtuhnya Jembatan Mandastana. Dalam surat bernomor PR 02.02/MN 2017 tertanggal 4 Januari 2018 yang dibuat di Jakarta, Menteri PUPR M. Basuki Hadi Muljono mengungkapkan dari hasil tim penilaian ahli kegagalan bangunan Jembatan Tanipah atau Mandastana telah ditemukan 5 poin penting. Poin pertama dari tim ahli penilaian kegagalan bangunan Jembatan Tanipah berdasar dokumen-dokumen yang diperiksa terdapat indikasi tidak terpenuhinya kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pada Jembatan Tanipah. Poin kedua dalam surat Menteri PUPR itu menyatakan penyebab utama amblasnya Jembatan Tanipah adalah sepanjang tiang terpancang di pilar P3 lebih pendek atau kurang lebih 31 meter dari desain 41,1 meter. Kondisi ini menyebabkan terjadinya unstable equilibrium di mana beban mati yang bekerja pada P3 sangat mendekati kapasitas daya dukung vertikal grup tiang pada pilar P3. Dengan demikian, gangguan kecil dapat menyebabkan sudden collapse dan mengakibatkan amblasnya seluruh pilar P3. Di dalam poin ketiga, Menteri PUPR mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan akhir tim ahli itu dari hasil observasi, pelaksanaan bangunan bawah dan bangunan atas jembatan tidak sepenuhnya mengikuti gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana. Jembatan tidak dapat difungsikan karena amblasnya pilar P3 dan adanya indikasi kinerja yang kurang atau underperformance dari bangunan atas. Selanjutnya, pada poin keempat, Menteri PUPR menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan tim penilaian ahli hanya meliputi hal teknis terkait dengan kegagalan jembatan, hal-hal terkait dengan kegagalan jembatan, hal-hal terkait dengan proses administrasi, pelaksanaan, dan pengawasan di luar lingkup kerja tim penilaian ahli. Terakhir, Menteri PUPR menerangkan secara konseptual bila seluruh proses pelaksanaan proyek konstruksi dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, khususnya terkait sertifikasi proses pengadaan dan pembangunan, maka kegagalan jembatan dapat dicegah.
Berikut gambar jembatan sementara yang dibangun di samping jembatan yang runtuh. Kondisi terakhir jembatan Mandastana, tepat pada tanggal 17 Agustus 2018, 1 tahun sejak ambruknya jembatan Tanipah, jembatan belum juga diperbaiki. Hal ini membuat masyarakat setempat hanya bisa menggunakan jembatan pengganti sementara yang dibuat oleh pihak pelaksanaan pembuatan jembatan Tanipah, PT Citra Bangun Abadi. Jembatan yang ambruk tersebut dibiarkan terendam di air lantaran masih berstatus sebagai barang bukti. Runtuhnya jembatan Mandastana berbuntut kasus dugaan korupsi. Pemkab Batola merencanakan membongkar jembatan Mandastana pada akhir 2019 dengan dana APBD perubahan sebesar 1 miliar rupiah. Merencanakan pembangunan kembali jembatan pada 2021. Selanjutnya akan dibacakan oleh pembaca ketiga. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai analisis studi kasus kegagalan bangunan. Pemeriksaan detail jembatan. Pemeriksaan jembatan dapat dilakukan dengan mengamati bentuk umum, kondisi secara keseluruhan, dan kinerja dalam keadaan lalu lintas penuh. Selama pemeriksaan awal harus dicatat elemen-elemen jembatan yang rusak dan yang penampilan dan kondisinya berbeda, dan bagian-bagian lainnya atau elemen-elemen dari suatu bangunan dengan level hierarki yang sama. Hal ini akan membantu pemeriksaan untuk merencanakan pemeriksaan secara keseluruhan dan menentukan tingkat dimulainya penilaian elemen. Berikut adalah tabel bahan dan jenis kerusakan. Kerusakan pada elemen beton 3.310 fondasi yang kodenya 201, jenis kerusakannya kualitas beton yang buruk, penyebab kerusakannya yaitu pengurangan volume pada fondasi beton. Lalu pada S atau struktur berbahaya, pengukuran elemen struktural R, tingkat kerusakan yang berlevel parah, lalu yang terakhir satuan ukuran yakni meter kubik. Tabel yang kedua adalah daftar elemen yang rusak. Elemen terdapat kode dan uraian, kodenya 4.311, uraiannya tiang pancang. Lalu pada kerusakan terdapat kode 551 dan uraian atau pilihan penurunan. Di bagian level 5 terdapat lokasi dan kondisi. Pada bagian lokasi A garis miring P garis miring B itu P3, X, Y, Z, Z-nya 3. Pada kondisi S, R, K, F, P, N, K. Pada S bernilai 1, R 1, K 1, F 1, P 1, N, K 5. Pada bagian level 3 sampai 4 terdapat kondisi yakni S, R, K, F, P, N, K. Yang dimana pada level S 1, R 1, K 1, F 1, P 1, N, K 5. Baiklah, sekianlah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai solusi perbaikan. Berdasarkan investigasi studi kasus kegagalan bangunan yang terjadi pada jembatan Mandastana, penyebab utama amblasnya jembatan ini adalah karena sepanjang tiang terpancang di pilar P3 lebih pendek dari desain rencana, dan pelaksanaan bangunan bawah dan bangunan atas jembatan tidak sepenuhnya mengikuti gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana. Akibat dari amblasnya jembatan ini, jembatan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga solusi yang dapat diberikan adalah dengan dilakukannya perbaikan pada jembatan. Sebelum melakukan perbaikan pada elemen struktur jembatan Mandastana yang amblas, sebaiknya gambar rencana sebelumnya harus dilakukan pengecekan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya perhitungan konstruksi dengan desain rencana yang dibuat. Apabila desain rencana memang telah sesuai dengan perhitungan konstruksi, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan dan pengujian pada elemen struktur lainnya yang ada di lapangan. Pengecekan dan pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan dan material survei khusus. Apabila setelah melakukan pengecekan dan pengujian didapatkan hasil bahwa elemen struktur yang lainnya telah sesuai dengan gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana, maka perbaikan jembatan dapat dilakukan hanya pada bagian elemen jembatan yang mengalami kerusakan. Perbaikan yang dapat dilakukan pada elemen struktur jembatan yang mengalami amblas diantaranya, yang pertama, mengangkat bagian pelat jembatan yang patah, termasuk pondasi tiang pancang yang amblas. Yang kedua, mengganti tiang pancang sebelumnya dengan desain tiang pancang yang sesuai dengan desain rencana. Yang ketiga, melakukan pembangunan ulang pada elemen struktur yang mengalami kerusakan. Yang keempat, apabila plat jembatan tidak mengalami kerusakan atau masih dalam keadaan utuh, maka plat jembatan tidak perlu dilakukan pembangunan ulang dengan syarat bahwa plat jembatan masih dapat berfungsi dan layak untuk digunakan, serta sesuai dengan desain rencana. Namun, pengecekan dan perbaikan tetap harus dilakukan pada plat jembatan yang ikut mengalami penurunan, terutama pada bagian salah satu tumpuannya yang ikut jatuh ke satu sisi dan terendam air. Selain dengan mengganti tiang pancang dengan yang baru, perbaikan pada tiang pancang juga dapat dilakukan dengan metode jet grouting.
Metode ini dilakukan dengan cara mengikis tanah menggunakan jet bertekanan tinggi dan injeksi serentak ke dalam tanah yang terganggu dengan jet monitor. Apabila setelah melakukan pengecekan dan pengujian didapatkan hasil bahwa elemen struktur yang lainnya tidak sesuai dengan gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana, seperti yang terjadi pada elemen struktur pilar P3, maka harus dilakukan pergantian jembatan. Apabila setelah melakukan pengecekan dan pengujian didapatkan hasil bahwa elemen struktur yang lainnya tidak sesuai dengan gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana, seperti yang terjadi pada elemen struktur pilar P3, maka harus dilakukan pergantian jembatan. Tetapi bila biaya pergantian jembatan terlalu tinggi serta tidak memungkinkan dan tetap akan mempertahankan elemen struktur yang masih berdiri, maka bangunan jembatan yang saat ini masih berdiri harus dilakukan perhitungan konstruksi ulang, sesuai dengan keadaan desain jembatan saat ini di lapangan. Baiklah, kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan yang kami dapatkan dari keterangan di atas. Dapat disimpulkan bahwa penyebab dari runtuhnya jembatan Mandastana adalah lantaran tiang pancang utama amblas ke dalam sungai, yang mengakibatkan bagian tengah lantai jembatan tersebut roboh. Saran dari kami adalah apabila akan dilaksanakan pembangunan ulang atau perbaikan jembatan Mandastana, untuk menghindari kesalahan yang sama, sebaiknya pelaksanaan pekerjaan pembangunan ulang diawasi secara ketat. Pengecekan kualitas bahan yang digunakan dan pengecekan dalam pelaksanaan pekerjaannya perlu dilakukan agar sesuai dengan gambar desain yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.